Bahasa apa tuh luntang lantung? Kayak saya punya kampung namanya Kampung Petir ya. Namanya kapok. Sekarang udah nggak ada lagi. Orang Betawi itu kalau jual tanah senangnya poya-poya, kawin lagi. Ngaji nggak seperti kayak zaman kita dulu. Ejaannya basin bawah bis, jim alif lam lam, sembayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di channel kita Kongkoh Channel. Ya, kali ini saya akan membahas seputar kehidupan Betawi yang ada di sebuah daerah. Bang Nuron, apa kabar Bang Nuron? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bang Nuron, hari-hari ngapain nih Bang Nuron? Ya hari-harinya ya luntang lantung lah kalau kata Luntang lantung. Bahasa apa tuh luntang lantung? Betawi luntang. Ayah ini kebetulan ada grup sanggar anak-anak dari rekan-rekan permainan silat siliwa pukul atau bilang benang kusut. Udah bermacam-macam sanggar. Iya, dari semua sanggar-sanggar itu backgroundnya sama semua, maksudnya latar belakangnya sama semua, silat tok atau memang ada bela diri lain selain di suatu permainan siliwa pukul atau benang kusut. Ya. Bang Nuron udah lama tinggal di Kayu Besar sini. Sejak lahir. Dari lahir. Memang di Kayu Besar. Ya? Kayu Besar. Kalau kita dengar ini, kayak saya punya kampung namanya Kampung Petir ya. Kayak geledek gitu. Geledek ya. Itu katanya dulu itu awalnya karena ada pohon petir di situ. Kampung Kayu Besar ini sebenarnya tadinya bukan kayu besar. Oh, bukan kayu besar. Bukan kayu besar. Guys, bukan kayu besar loh namanya ini. Jadi ada sejarahnya ya. Ada. Namanya kapok. Kapok berarti kan udah nggak mau lagi. Kapok, nah itu. Nah, kenapa bisa jadi kapok? Kapok itu menurut keterangan orang tua itu katanya zaman dulu memang zaman penjajah atau mungkin zaman apa ya. Jadi penjajah itu enggak berani dia nyebrang ke daerah Kapuk. Kapok nih. Jadi kapok, tapi kan di Kapuk sendiri kalau di istilah Betawi, bukan Betawi doang sih. Maksudnya di semua daerah juga kan Kapuk, orang tahu Kapuk itu kan buat kasur ya. Iya, pohon randu. Pohon randu ya. Randu. Tapi Kapuk di sini bukan Kapuk itu ya. Bukan. Gara-gara kapok tadi. Kapok sebenarnya. Jadi pengertiannya dianggapnya kalau lihat kemajuan zaman di zaman sekarang ini memang benar. Saya ini terutama anak Betawi yang ada di Kayu Besar ini, jadi tuh karena memang kemajuan zaman sekarang banyak perusahaan-perusahaan, bahkan juga ada perumahan-perumahan. Mereka yang dulunya bekerja di sawah mencari menanam padi, sekarang udah nggak ada lagi. Sawahnya udah nggak ada. Padinya udah nggak ada. Iya. Ya kan? Yang dulu main sama-sama, main layangan, main gundu, main panggal, ya segala macam permainan kecil dulu lah gitu. Nah, sekarang teman-teman Bang Nuron sendiri pada di mana tuh ada? Ya itu punya istri orang Sunda, teman saya yang ikut ke Sunda, yang punya istri orang Jawa, ngikut istrinya orang Jawa, dan juga ada juga yang pindah ke daerah Tangerang, Kesambi sana. Kesambi, Sepatan, Duknaga, iya. Itu sebenarnya walaupun itu dari Tangerang masih termasuk bahasa dekat Betawi juga. Masih banyak Betawinya. Masih banyak Betawi. Orang Betawi itu kan cenderung
dulu ya dikenal itu Betawi itu raja tanah, ya kan, tuan tanah, tuan kontrakan dan sebagainya. Kalau menurut Bang Nurun sendiri, apa yang dianggap orang di luar sana itu bagaimana tuh tentang ya tuan tanah lah, tuan kontrakan lah? Ya, sebenarnya yang punya mau punya, kan, yang punya mau punya, yang enggak gitu. Prinsipnya mah tetap sama di mana-mana ya. Ya. Artinya yang punya mah punya, yang kagak mah kagak. Ya benar juga sih, benar juga sih. Tapi itulah yang saya dengar ya, dari teman-teman saya di mana-mana. Oh, lu mau orang Betawi enak, tanah lu banyak, kontrakan lu banyak, ya kan? Itu masih melekat sampai sekarang. Ada lagi bahasa. Kadang-kadang kita kalau ngobrol sama temen itu kan, lumayan enak, bisa walaupun asem, mau apa juga gampang. Ya ibaratnya, ya itu tadi. Sebenarnya kalau yang punya mah punya, yang kagak mah kagak, gitu kan. Tapi ada satu sisi negatifnya nih, biar teman-teman Kongko juga nggak salah menilai. Jadi ada sisi negatif dari orang Betawi itu yang katanya orang Betawi itu kalau jual tanah senangnya poya-poya, senangnya kawin lagi. Ya kan, punya bini lebih dari satu. Kadang ceritanya seperti itu. Benar. Tergantung pada manusianya. Ada juga yang dibilang habis ngejual itu dia poya-poya, kawin lagi. Ya kan? Tapi ada juga yang benar-benar tujuannya untuk untuk anak-anaknya, ya kan, bersekolah lebih tinggi sekolahnya begitu. Ada yang menarik nih Bang Nuron, sebelum saya kemari itu kan saya berkeliling-keliling dulu nih. Di depan sana itu saya melihat ada makam, namanya makam gelap. Kalau masalah pemakaman atau dibilang kuburan itu memang bukan masalah tanahnya gelap, bukan. Itu memang orang dari daerah Kosambi, Kampung Banten, ketika orang itu lewat di daerah Kayu Besar ini, itu kalau orang Batak bilang itu milir ya. Ngelewatin daerah Kayu Besar. Semua orang ngomong kalau Baita disebut kuburan gelap. Persisnya sekarang ini di depan rumah saya. Kuburan gelap karena memang posisinya gelap kalau malam atau gimana? Kita kembali karena zaman dulu kan sepi ya, jalan sepi, kemudian di lampu juga belum ada, masih ya tiap rumah dulu masih pakai pelita. Rumah juga belum seperti ini. Nah jadi kuburan gelap itu atau makam gelap itu memang sejarahnya dari situ ya, dari karena dulu belum ada lampu. Ngomong-ngomong nih Bang Nuron, memang sehari-hari berpakaian seperti ini dengan membawa golok atau memang gimana nih? Atau tadi memang sebelum kita ngobrol-ngobrol ini ada latihan dulu atau gimana nih? Iya, memang tadi kebetulan pada malam ini kita ada jadwal ngajar silat anak-anak muda kampung kita ini, biar kita bekelin ilmu bela dirinya. Nah, gitu. Itu menarik. Selain bela diri nih, dulu saya ingat waktu kecil, yang namanya anak kecil jam segini habis maghrib sampai habis isya itu ramai di majlis salim, belajar alif-alifan lah. Kalau zaman dulu tuh belajar alif-alifan, ngaji gitu. Masih kita dengar kan itu anak-anak kita atau adik-adik kita kedengaran masih belajar alif-alifan nggak sekarang ini? Kalau untuk anak-anak zaman sekarang ini untuk ngaji nggak seperti kayak zaman kita dulu. Namanya Betawi itu harus satu punya bela diri, yang kedua mengaji, basic ya agama, ya basic agama dulu saya pernah ya di pesantren itu. Kalau Jakarta itu terkenal dengan sebutan ja-nya. Jadi katanya kalau orang Jakarta itu nggak bisa nyebut bahasa Arab itu huruf Arab itu zal, itu nggak bisa katanya orang Betawi itu. Bisanya ja gitu. Terus saya sering diledekin kayak gitu tuh, itu Abang Nuron tuh. Kalau dulu kan saya diajarin Bismillah aja ada ejaannya, basin bawah bis, alif lam lam.
kayak gitu-gitu. Nah anak sekarang itu mana ngerti? Nggak ngerti. Itu ada juga di kampung kita ini dulu ejaan kayak juz am itu alif-alifan itu alif besar A, Ya, alif apa alif bawah I, alif depan U, A I U, alif fathah A, alif kasroh I, alif doma A, itu kan ejaan Iya, di adalah. Nah, berarti kan tradisi-tradisi kita ini sebenarnya sudah banyak yang hilang ya, Bang Nuron ya. Banyak yang hilang. Sudah banyak banget yang hilang. Kalau saya pribadi selaku orang tua, orang Betawi ya, karena memang anak harus ngaji dan sembahyang. Ngaji, sembahyang. Ya, saya baru denger lagi nih bahasa sembahyang. Nah itu bahasa sembahyang itu, Ya. itu memang bahasa pokok orang Betawi. Bahasa ibu lah katakanlah ya. Iya, bahasa ibunya Betawi itu ya. Iya. Sembahyang. Sembahyang. Sembahyang belum lo. Kan dulu saya sering banget sama orang tua. Sembahyang belum lo. Sembahyang itu kan masuk ke Langgar. ke langgar. Nah, dulu langgar ya. Langgar. Sholat. Kalau memang di rumah ya itu udah di sembahyang itu di pangkeng. Nah, di pangkeng, di kamar. Ya. Kalau sekarang kamar. Nah, Ya. itu orang Betawi kalau nyebut kamar itu pangkeng. Pangkeng ya. Iya. Kalau sekarang ini Saya masih rada-rada inget tuh kalau Iya, pangkeng. pangkeng itu pangkeng kan kamar. Iya. Nah, kalau dulu memang bangunan rumah Betawi nggak ada yang namanya di tingkat. Oh, nggak ada ya. Nggak di tingkat. Rata-rata dulu kalau nggak salah rumah tuh letter L ya. Zaman kebaya. dulu. Oh, kebaya ya. Rumah kebaya. Rumah kebaya ya. Tapi ada disebut ya mungkin yang sekarang disebut itu di tingkat, dulu itu ada sebutan kata-kata loteng. Oh, loteng. Loteng ya. itu, loteng. Itu memang itu bahasa Betawi. Iya. Lo benain sonok loteng kan. benain sonok loteng. Iya. Lu ngambilin bakul di loteng ya. Nah, ada kalau kita bicara banyak tradisi-tradisi yang sudah mulai hilang di Betawi. Saya masih ingat tuh kalau Lebaran itu orang tua saya dulu saya masih kecil, kalau mau Lebaran itu ngaduk dodol ibaratnya. Itu ngaduk dodol itu kayak semacam tradisi yang wajib di zaman dulu tuh. Bahkan ngaduknya itu nggak 1-2 orang, bisa berenam ngaduk dodol. Penggorengannya juga segede apa tahu ya kan? Kuali ya. Mau yang ngaduk, kita cobain juga ngaduknya juga gitu, ngerasain. Nah, kalau orang Betawi di Kayu Besar sendiri masih nggak sih bertahan yang seperti itu, yang aduk dodol apa segala macam? Karena kan zaman sekarang orang kayaknya udah mesen aja macam gitu. Itu dia. Nah, di kampung Ayah ini di Kayu Besar khususnya memang kayak semacam menjelang Lebaran ya. Itu kan dulu ngaduk-ngaduk dodol itu benar sekali itu.